Ternyata lem bakar ini selain kita pergunakan sebagai perekat, juga bisa kita pergunakan untuk membuat alat lain. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif dari lem bakar ini membuat alat tersebut. Alat yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk bahan pertama di sini kita siapkan beberapa lem bakar atau lem tembak ya. Untuk ukurannya bebas, bisa menggunakan yang besar maupun yang kecil. Untuk harganya pun lumayan murah ya teman-teman. Ada yang 1000, bahkan ada yang di bawah 1000. Kemudian ini kita potong kecil-kecil terlebih dahulu. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di komentar untuk memberitahu saya. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kali ini, juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena saran dan juga kritik dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah kita potong, untuk jumlahnya kurang lebih saya menggunakan 4 batang. Kemudian kita siapkan wadah yang tahan dengan api. Nah, potongan-potongan dari lem ini kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya di sini kita siapkan kardus bekas. Untuk kardus bekasnya bebas ya, usahakan menggunakan kardus yang lumayan tebal. Kemudian ini kita potong terlebih dahulu. Untuk ukurannya juga nanti bisa kita sesuaikan. Kalau saya menggunakan kurang lebih sekitar 4 cm. Kemudian di sini saya ukur 8 cm, kemudian 13 cm, dan di sebelahnya juga sama 8 cm, kemudian 13 cm. Nah, yang sudah kita ukur tadi ini kita belah tapi jangan sampai terpotong. Jadi berfungsi agar kita lebih mudah untuk melipatnya. Nah, seperti ini. Jadi fungsi dari goresan tadi supaya kita lebih mudah untuk melipatnya nanti. Di sini kita bentuk ukuran persegi panjang. Lalu untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan lakban kertas atau menggunakan lakban biasa. Kemudian siapkan 1 lembar kardus bekas lagi, kemudian kita ukur sesuai dengan besar persegi yang sudah kita buat. Nah, kemudian kardusnya ini kita potong. Jadi kardus ini fungsinya untuk menutup bagian satu sisi yang berlubang supaya nanti berbentuk seperti wadah. Nah, seperti ini sudah tertutup semuanya. Kemudian di sini kita siapkan beberapa sekrup atau bisa menggunakan paku dan juga pipa bekas. Untuk pipa bekasnya saya menggunakan ukuran setengah in atau nanti bisa diganti dengan ukuran yang lainnya. Nah, sekrup yang sudah kita siapkan tadi kita sekrupkan ke bagian salah satu sisi pipa pralon yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini kita sekrup tapi tidak sampai mentok. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya lem bakar yang sudah kita potong di awal video tadi ini kita panaskan di atas api kompor atau kita rebus. Jadi kita ubah menjadi cair terlebih dahulu. Setelah semua benar-benar mencair, di sini saya tambahkan pewarna. Untuk pewarnanya saya menggunakan pewarna makanan atau nanti bebas bisa menggunakan pewarna jenis apapun supaya nanti hasilnya lebih menarik. Kemudian kita aduk sampai benar-benar pewarnanya bercampur menjadi satu.
Kemudian pipa pralon yang sudah kita sekrup tadi kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita buat dari kardus bekas. Kemudian lem batang yang sudah kita cairkan tadi kita masukkan ke dalam wadah dengan perlahan-lahan. Jadi kita masukkan ke bagian dalamnya sampai benar-benar penuh. Nah, seperti ini tinggal kita diamkan sampai hasil cairannya mengeras kembali. Nah, sambil menunggu cairannya mengeras, di sini kita siapkan dop atau tutup pipa pralon ukuran setengah in atau sesuai dengan pipa yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian kita lubangi tepat pada bagian tengahnya. Nah, setelah cairannya mengeras kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kita bongkar saja pada bagian wadahnya. Jadi ini besarnya sesuai dengan pipa yang tadi kita pergunakan. Kemudian di sini kita siapkan tali. Untuk talinya bebas ya. Saya menggunakan bekas tali sepatu. Ini yang sudah tidak terpakai. Ini kita masukkan ke bagian lubang yang sudah kita buat di bagian dop atau penutup pipa. Kita masukkan semuanya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ikat, teman-teman. Nah, kita ikat seperti ini, kemudian ini kita tarik. Oke. Kemudian ini kita pasangkan ke bagian sini. Nah, setelah jadi barangnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini pada bagian atasnya berbentuk seperti balok karet ya. Jadi ini adalah palu karet yang bisa kita pergunakan di berbagai kebutuhan. Pada bagian sebelah sini sebagai pegangan, ini supaya tidak jatuh. Jadi seperti ini, ketika kita memalu dan ternyata jatuh, dia lebih aman. Nah, ini berbeda dengan palu besi. Kalau palu besi biasanya ketika kita pergunakan untuk memukul, dia akan meninggalkan bekas getokan. Kalau ini tidak. Biasanya teman-teman yang menggunakan palu karet seperti ini, yang bekerja di bengkel, nah ini meninggalkan bekas ya. Kalau menggunakan palu karet jauh lebih aman. Nah, untuk talinya selain sebagai pegangan, ini juga bisa kita gantungkan. Nah, sebagai contoh seperti ini, teman-teman. Supaya lebih aman, kita gantungkan seperti ini. Meskipun ringan, teman-teman, tapi ketika diayunkan dengan kencang, ini juga punya kekuatan. Sebagai contoh ini, teman-teman. Wow, mantap sekali. Jadi hanya bermodalkan dari bahan yang harganya murah, kita bisa mendapatkan palu karet dengan kualitas yang sangat mantap sekali. Daripada kita beli ya, harganya juga lumayan mahal. Ini hanya bermodalkan dari kurang lebih tidak sampai 10.000, kita sudah mendapatkan alat yang sangat mantap sekali. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.